benar. Kembali ke tadi bahasan yang pernah sinetron bareng sama Caca, itu pakai casting juga nggak? Enggak waktu itu. Kok bisa? Dan karena waktu itu emang datangnya sebagai pacar. Gitu. Oh, Ya belum kan married waktu itu, belum? belum. Tapi kan Uh, bukan nama Caca waktu itu. Caca waktu itu baru putus sama Baim kan waktu itu. Dan kita syuting bertiga waktu itu. Ya dunia hiburan kan nggak lepas dari intrik ya pasti. Ya. Produser pasti tahu lah selling point dari sesuatu. Menjual sesuatu pasti ada cerita di balik. Ya kayak seperti yang kita tahu lah. Misinya apa di balik itu kita udah kebaca ya? Iya pastilah. Tapi ya buat kita kan kesempatan ya, kita ngambil itu sebagai kesempatan. Dan gagal. Sinetronnya nggak hits dan kebetulan kemampuanku berakting waktu itu masih nol lah gitu. Jadi ya we need to start somewhere kan. Nggak diseselin, tapi kalau dilihat lagi sama sekali nggak pengen lihat sih, malunya setengah mati. Karena kalau pernah menonton ada film cerita tentang seorang artis baru syuting dimarah-marahin sutradara, ya itu yang gue alamin. Masa ada Caca juga saat itu masih dimarah-marahin? Oh iyalah. Apa? Kan ada Caca juga waktu itu. Iya, tapi nggak peduli lah, dunia ini kan. Oh ya? Dunia ini kan tidak seindah kembang di taman ya kan. Ya tidak sebagus di layar ya. Iya, tidak sebagus di layar. Kita mengalami juga dimarahin, dibetein karena take diulang-ulang, nggak bisa dialog. Jadi sekarang tapi bagus buat sekarang kalau misalnya ketemu sama newcomer datang, dia baru syuting, mungkin bermodalkan mungkin dengan cantik, bermodalkan ganteng gitu, terus dia nggak bisa actingnya masih baru banget lah gitu, dialog salah-salah, keringetan, kaku. Selama dia masih mau belajar, aku sih selalu appreciate banget dan berusaha membantu dia untuk bisa nyantai dan loose gitu. Karena kita ngalamin juga kan di saat itu kan. Kadang-kadang yang bikin berat itu kita syuting, sering banget nemuin deh anak baru masuk, salah-salah, malah tambah ayo dong, tenang aja, santai. Waduh, itu biasanya kita malah tambah tegang kan. Biasanya aku bantu gitu, tenangnya santai-santai. Nggak perlu kayak sehari-hari, ajakin ngobrol, nggak perlu dikasih tahu yang teknis-teknis, yang penting dia ngerasa nyaman, biasanya akan lebih mudah. Karena kita ngalamin banget dulu kayak gitu. Sinetron terakhir apa? Yang berapa bulan ini? Terakhir apa? Samudra Cinta. Samudra itu pakai casting juga? Enggak sih, terakhir sih alhamdulillah mungkin semenjak udah lama sih untuk sinetron ya, udah lama sih nggak casting sih, udah cukup lama. Kalau film sih masih. Sebelum film masih, dan makanya kemarin sebelum mungkin sekitar 2 tahun lalu sebelum sinetron yang 2 terakhir ini, aku sempet yang kayak gue 2 tahun gue mau ngejar film gue gitu. Terus alhamdulillah dapat 3 film ya, termasuk Buya itu, satu lagi ada film berjudul Taufik tentang perjalanannya Pak Taufik Kemas sama Ibu Megawati, tapi waktu itu pas mau tayang kondisi politik lagi kurang baik, jadi mungkin agak sedikit ditunda. Film itu menurutku bagus banget, sutradara favoritku juga Ismail Basbet. Udah dapat tuh hooknya, udah mulai setiap casting dapat waktu masuk ke gue. Gue syuting itu, casting Taufik dapat, Buya dapat, terus ada beberapa film gue casting dapat, tapi jadwal tiba-tiba karena sinetron masuk antara dua nih, agak antara kebutuhan nabung sama film. Akhirnya beberapa film nggak bisa diambil karena jadwal sinetronnya udah masuk duluan. Jadi ya itu habis itu nggak lama pandemik, makanya sekarang mudah-mudahan pandemik segera berakhir, pengen casting lagi, insya Allah sih dapat. Gitu. Dari segitu peran di film dan sinetron, pernah ketemu scene yang nggak disukain atau apa gitu? Scene yang nggak disukain, sebenarnya bukan scene nggak disukai, buatku soalnya punya aturan-aturan, gue nggak mau kissing-kissing ya gitu, nggak? Aduh, agak sulit sih. Gimana dong? Karena gini, cerita di film, sinetron atau apapun itu kan seperti cerita kehidupan asli kan. Benar. Artinya
nggak ada sebenarnya scene apapun yang tidak menarik, karena itu adalah cerita kehidupan asli. Malah buatku cerita sebiasa mungkin, scene sebiasa mungkin, kayak cuman duduk. Misalnya kayak sekarang gitu, scene gue lagi Zoom meeting sama seseorang bernama Mas Henry Chan gitu. Ya. Terus ditaruh kamera kan jadi sebuah film kan. Nah misalkan ada sebuah skenario seperti ini, acting seperti ini tuh buatku asik banget karena real life banget kan. Nah, yang mungkin tidak menyenangkan itu adalah pada saat kita menerima sebuah scene yang tidak masuk akal. Artinya entah tidak nyambung sama sebelumnya, atau tiba-tiba dia marah tanpa sebab yang kita tidak tahu hasilnya. Nah dulu biasanya gue langsung kayak protes gitu, ini nggak masuk nih. Tapi sekarang setelah punya kemampuan nulis juga, terus udah tahu ekosistem di tempat syuting sinetron terutama kayak apa gitu, kayaknya udah bisa rewrite. Paling gue izin doang, ini boleh gue rewrite nggak gitu, yang sesuai supaya ini seperti manusia asli gitu, supaya ini ada kehidupan di sini. Biasanya gue rewrite, tapi masih nyambung lah dengan plotnya dan tidak mengganggu dialog lawan main gitu, sehingga kita pada saat memainkannya bisa terlihat seperti manusia gitu, bukan seperti pemain sinetron gitu. Oke. Ada peran yang belum kesampaian? Banyak sih. Oh ya. Banyak. Pengen jadi orang gila kayak mungkin? Enggak sih. Banyak sih. Semua peran tuh gue belum kesampaian sebenarnya. Malah lucunya 3 film yang terakhir yang tadi gue cerita gue casting dan dapat gitu. Peran-peran yang pakai bahasa daerah yang bukan bahasa asli gue, lucu banget. Jadi yang Buya Hamka tadi? Buya Hamka pakai bahasa Minang. Pas film Taufik Kiamas tentang pakai bahasa Palembang. Sebelumnya berikutnya lagi ada Jurik Salawe, film horor komedi. Ini lucu banget sebenarnya, film sama beberapa komik lah, Babe Canita dan lain-lain. Ini settingnya di Jawa Barat, bahasa Sunda gitu. Jadi ini bahasa Minang. Pengennya sih nggak usah muluk-muluk, pengennya jadi orang bahasa asli aja, bahasa Indonesia aja. Tapi bahasa Minang mirip-mirip lah bahasa Indonesia. Iya bisa. Cuman kan pada saat kita memerankan tokoh dari daerah yang berbeda di setting yang berbeda kan, kita juga mempelajari bukan gestur ya, karakter tokohnya tuh seperti apa sih pembawaannya, kan itu sangat berpengaruh. Nah kalau yang di present day kan lebih seperti kita kan, yang lebih bisa ya kayak kita gitu. Cuman tinggal di tweak, taruh tokohnya ini siapa dia. Terus untuk planning ke depan, apa aja nih yang project akan datang? Yang lagi proses mungkin, atau mungkin dalam planning? Gue sebenarnya udah beberapa tahun terakhir emang ini banget dengan digital dan YouTube ya. Cuman pengennya sih punya satu network yang pasti yang disenangi, yang bisa bukan hanya jadi tontonan tapi bisa jadi tuntunan. Bisa jadi tuntunan juga, tapi lebih apa yang dibutuhkan anak-anak sekarang sih. Kalau menurut gue ini idealis banget, cuman banyak sekarang kita tuh memperhatikan hal-hal yang kita nggak perlu perhatikan lah gitu, kayak kita terlalu peduli dengan materi orang lain, materi orang yang orang lain punya. Kita jadi lebih banyak gara-gara sosial media dan digital ini malah banyak orang berseteru, berantem gitu. Orang kita jadi malah kita ngelihat diri kita selalu kurang. Nah, gue pengennya punya sesuatu yang orang tuh nonton, dia grateful sama dirinya, terus dia inspired sama orang melakukan apa, sehingga gue juga bisa melakukan hal yang sama tanpa harus melihat dia tuh punya mobil ini, lo punya mobil itu. Enggak sih. Tapi satu network yang orang tuh terpacu untuk memberikan manfaat buat orang banyak. Ya kayak yang dilakukan sama Henry Chan ini lah. Ngobrol-ngobrol sama orang untuk memberikan insight baru buat orang kan. Iya, benar. Dulu sebagai penyiar radio dan sekarang masih aktif, terus VJ juga, sinetron juga, film juga, pastinya punya fans banyak dong? Ya, ada lah, cukup lah. Cukup, ada aja lu. Terus gini, pernah ketemu fans yang keras nggak sih, aliran keras atau fanatik atau yang gimana gitu? Kalau sampai ini bang, ada, cuman kalau merugikan sih enggak. Tapi pernah mengalami pertama kalinya tahu kita punya fans tuh waktu zamannya MTV dulu. Kita kan nggak pernah tahu kan, ya kita dari radio, fansnya anak Jakarta aja gitu. Terus waktu itu udah mulai muncul di MTV, udah muncul di TV lah ibaratnya gitu. Nah waktu itu MTV kita kan punya konser musik lah, roadshow ke kota-kota. Jadi dulu zaman MTV tuh one of the best time in my life lah. Setiap hari Kamis tuh kita terbang keluar kota,
pulang Minggu, ke Kamis kita pergi lagi ke kota lain untuk bikin konser dadakan, terus wah seru banget, ke Soundernalin gitu kan. Nah pertama kali ya tahu bahwa kan belum ada sosmed kan, jadi kita baru tahu di daerah itu kita kayak bintang gitu. Jadi pertama kali turun dari mobil mau ke panggung untuk nge-host konser musik itu ditarik-tarik orang gitu, kaget kan, nggak pernah mengalami itu kan. Jadi wow, jadi ternyata hidup saya sudah berubah ya gitu sih. Gue udah artis besar ya gitu ya. Nggak besar lah. Belum ternyata besar. Impact yang kita belum lah. Cuman impact yang kita lakukan tuh ternyata ada yang apresiasi gitu sih. Sekarang kita ngobrolin iklan dan model deh. Gimana itu ceritanya? Kalau model sih mungkin nggak terlalu dalam ya. Cuman paling pernah model jadi, bukan model, jadi brand ambassador beberapa iklan, beberapa produk. Ada beberapa lah, ada minuman, ada juga biskuit dan lain-lain. Tapi yang paling lama terakhir dari fashion muslim sih. Ada brand, ada sebuah brand fashion muslim, tapi sekarang kontraknya udah selesai, udah sekitar 4 tahun. Brandnya itu dekat banget sama aku. Awal kedekatannya karena waktu itu bawain sebuah acara bernama Hijabhan. Nah, brand fashion muslim ini jadi salah satu sponsornya. Ya awalnya mereka cuman kasih sponsor buat programnya, tapi lama-lama jadi semakin dekat, akhirnya gabung. Tapi yang bikin senang tuh karena mereka juga lagi perusahaan yang sedang growing banget, jadi kita sampai sama mereka udah nggak tur di Indonesia aja, kita bikin show di London 2 kali, terus kita ke Turki, kita fashion show gitu? Iya, kita ada show namanya Indonesian Weekend di Pottersfield di sebelahnya Tower Bridge. Jadi kayak ya seperti kayak program acara event-event Indonesia di kayak fashion week lah ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ada makanan, ada macam-macam termasuk fashion. Ya karena aku jadi brand ambassador mereka, ya kita bikin show, dan kita bikin show 2 tahun waktu itu. Saya 2 tahun berturut-turut. Itu salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sih, MC di London. Dengan di dunia fashion punya ini nggak sih under manajemen siapa gitu? Enggak sih. Enggak. Kalau karena memang basicnya bukan model dan bukan peragawan yang bisa catwalk gitu kan, nggak ada basic juga, badannya tapi juga kayaknya tinggi loh Ben. Tinggi sih Mas, tinggi. 80-an berapa gitu kan? Enggak. 177 sebenarnya. Exactnya. Jadi dibilang tinggi sih enggak. Waktu kita ketemu kayak tinggi banget karena guanya yang gendut kali ya, jadi kesannya lu tinggi. Yang kita ketemu lagi itu tinggi ya gitu loh. Apa karena guanya yang lebar kali ya? Enggak sih, enggak. Tinggi enggak terlalu. Terus untuk terakhir show kapan untuk catwalk? Enggak sih. Kalau terakhir waktu itu sama keluarga, waktu tahun berapa itu, acara Indonesian Fashion Week, masih barengan sama produk fashion muslim itu. Mereka waktu itu lagi punya booth juga kan di Indonesian Fashion Week kalau nggak salah. Terus ya kita jalan di situ, tapi barengan sama keluarga. Tapi waktu itu sama Ines sama Sienna. Sienna juga lagi lucu-lucu juga sekarang tuh, lihat di YouTube tuh. Iya nih udah usia 8 tahun ntar lagi. Iya, masih belajar online dia? Masih, semua dia masih belajar online. Ada nih lagi. Mana dong? Say hi dong. Kita suruh say hi Nena. Hai, aku sini. Lagi. Mau keluar nggak? Hai. Sih nggak kelihatan Nena. Nggak kelihatan. Halo Sienna. Hai. Namanya Om Henry. Om Henry. Mukanya nggak kelihatan full tuh. Coba. Iya. Cantik. Inggrisnya juga bagus. Kelas berapa sih sekarang? Sekarang kayaknya kelas 2-nya udah selesai. Sebentar lagi udah masuk kelas 3. Ben, obrolan kita udah panjang tentang radio, VJ, sinetron, dan film. Ada planning untuk job tertentu? Balik lagi sih sebenarnya tadi, gue pengennya bikin network sih. Network tuh ya lebih arahnya kayak mungkin Mbak Najwa punya narasi, terus Putri Tanjung punya CXO Media,
Lucu kali Ben lu ada bikin ini Ben, Makna Talks. mata Ben Sekasafani gitu kan. Bukan mata Najwa ya? Enggak. Oke. Kan atau langkah mereka Ben kan- Sekasafani gitu kan. Bisa jadi. Tapi kan semuanya punya spesifikasi masing-masing kan. Kayak Aha. Nana kan pasti dengan dunia jurnalis, Putri Tanjung dari dunia usaha. Ya kita mesti tahu. Yang belum kita tahu kan kita tuh punya kemampuan apa yang bisa membantu orang banyak. Itu yang mungkin perlu kita tahu. Uniqueness itu kan yang lagi kita cari. Makanya ini lagi ada beberapa teman-teman yang udah, kan sekarang teman-temanku dulu yang kita main-main bareng sekarang mereka udah dalam posisi tertentu, udah jadi decision maker lah di perusahaan-perusahaan, dan sekarang semuanya kan digital lah ya. Kita kemarin struggling dengan hasil dengan karir kita masing-masing, tapi sekarang kita udah bisa gabung lagi nih. Kira-kira lo punya apa, gue punya apa, ya kita collaborate bikin sesuatu gitu. Terus gini, dengar-dengar kau pernah kena COVID, sorry. Gimana cerita Ben? Aduh, kasian banget gue dengernya. Sebenarnya sih dibilang lucunya tuh kalau orang, kayaknya berat banget. Alhamdulillah banget di posisiku kemarin tahun lalu tuh kayak benar-benar istirahat banget. Jadi sekitar bulan November sampai Desember awal. Terus lagi di tengah-tengah proses syuting. Waktu kita lagi syuting stripping dan syutingnya itu udah di karantina. Kita udah nginep di satu hotel, semua udah tes. Jadi nggak ada yang pergi, nggak ada yang keluar. Satu pemain dapat kamar sendiri, udah proper banget lah. Malah sebenarnya emang syuting tuh propernya kayak di Hollywood nih, begini nih, kita punya ruangan sendiri. Asik, udah rapi banget gitu. Terus tapi ya namanya mungkin wabah dan virus kan, dan kondisi badan lagi nggak fit juga, terus tiba-tiba sakit. Riang, awalnya cuma radang, terus masih denial. Sorenya udah mulai kedinginan, dingin, pinggang mulai sakit-sakit, terus kayak flu berat. Nah, itu di lokasi syuting? Aja. Atau dari rumah, sempat pulang ke rumah? Enggak, di lokasi syuting. Oke. Di lokasi syuting, abis take ke kamar, terus ya udah mulai ngejauh diri lah, udah pakai masker terus, tapi kita masih nggak tahu nih, kan kita nggak tahu kan simptomnya kayak apa kan. Batuk sih enggak ya, cuma kayak pilek-pilek gitu. Tapi setelah 3 hari sempat pulang weekend, karena itu pulang jadi sempat weekend jadi pulang, terus tidur sama keluarga sama istri juga nggak, maksudnya sekamar, malam katanya keringetan banget, basah, dibangunin baju basah, terus udah feeling besok kalau misalkan meriangnya nggak turun mau tes aja lah, ternyata besoknya lebih baik lah, badan tuh lebih enak gitu. Udah masih kerja tuh, masih syuting bahaya banget kan syuting, tapi sore penciuman mulai hilang, akhirnya gue putusin untuk udah gue ini aja lah, gue swab gitu. Terus ya udah hasilnya positif, kabarin ke tempat syuting. Ternyata di tempat syuting juga sudah banyak yang Berapa lama itu? Jadi ya udah 17 hari lah. Tapi sempat hopeless nggak sih atau gimana? Oh iya, tapi nggak tahu ya, waktu pertama kali udah dibaca hasilnya positif, yang kepikiran tuh teman-teman sih. Kepikirannya teman-teman kan kita nggak tahu ya, karena selama kita udah bergejala kita sempat kontak kan, dan inget banget waktu itu adegannya lagi adegan fighting sama orang, dan ya udah adegan guling-gulingan gitu. Udah langsung mikirin gimana dia nanti kalau sampai terpapar juga, mereka ada keluarga, jadi perasaan bersalahnya sih yang paling besar gitu. Terus tapi karena memang waktu itu lagi capek banget sih, karena paginya aku masih siaran kan, jadi pagi siaran, syuting, malam dari Sentul, karena kalau lokasi di Sentul kan, dari Sentul jam 5 pagi ke Radio Fatmawati siaran lagi, besoknya kayak gitu lagi. Jadi sempat berpikir waktu itu nih nggak ada istirahatnya hidup gue selama 3 bulan terakhir. Ya mungkin akhirnya dikasih COVID, bener-bener bed rest banget di kamar, nggak ngapa-ngapain. Waktu itu sih aku sih enjoy banget ya Mas, gue enjoy gitu kayak istirahat, terus internet kita bawa ke atas, terus main game, bikin game room, kayak balik lagi jadi bujang lah gitu. Terus tiap pagi istri udah nyiapin makanan di tray depan kamar, breakfast di kasur. Hidup gue jadi enjoy. Tapi ini, itu sinetronnya udah ketunda dong akhirnya gara-gara tertunda. Ya mereka akhirnya
mereka akhirnya tes, tapi waktu itu kondisinya lagi nggak bisa break, jadi tetap berjalan dengan kondisi hancur-hancuran lah ibaratnya gitu. Terus ya udah menyesuaikan kondisi, ya 20 hari balik lagi syuting. Tapi setelah 25 hari balik lagi syuting dengan standar kesehatan yang lebih tinggi setelah itu. Jadi benar-benar seminggu sekali tes, semua rata. Waktu itu kan masih ada serologi, masih ada apa, tapi terakhir semua udah tes PCR gitu. Jadi standarnya langsung naik lah. Dan setelah itu jadi lebih baik, prokesnya jauh lebih baik lah. Waduh, waktu saat dirawat ada ini nggak sih patang-patangan makanan, patang-patangan apa gitu? Pantangan sih, kita datang ke dokter terus periksa kan ronsen untuk memutuskan. Jadi pada saat kita mungkin buat insight aja gitu ya. Jadi kita bergejala, kita tes positif, mendingan kalau aku bilang langsung cek ke rumah sakit untuk cek kondisi paru-paru kita. Dulu waktu yang varian lama itu yang paling pertama kali dicek tuh paru-parunya. Jadi apakah paru-parunya itu sudah masuk COVID. Jadi kalau di foto tuh ada putihnya gitu. Nah biasanya kalau paru-parunya sudah banyak, itu katanya dokter memutuskan untuk dirawat. Tapi kalau masih moderat dan masih bisa isoman, dokternya suruh pulang. Ya alhamdulillah gue suruh pulang waktu itu. Dikasih obat simple banget. Ingat banget obatnya cuman itu ada zinc sama obat anti demam supaya nurunin sama vitamin. Tapi karena perasa kita hilang kan, waktu itu udah mulai muncul enek-enek tuh, dan khawatiran gue waktu itu jangan sampai kehilangan selera makan, karena itu yang bikin jadi kondisi tambah buruk kan. Begitu hari pertama isoman makan muntah, waduh udah panik aja karena makanannya waktu itu mikirnya kan harus yang sehat-sehat kan. Kan makanan sehat kita tahu lah, nggak ada selera itu. Enak banget. Akhirnya gue putuskan gue ngapain nih, gue harus cari makan yang gue selera nih. Akhirnya makan enak-enak aja, nasi goreng buntut, mie goreng, tek-tek, pokoknya balikin seleranya dulu lah gitu walaupun nggak ada rasa. Bekerja sih setelah 3 hari makan yang ya kurang sehat, selera makannya muncul lagi. Jadi abis itu baru bisa diatur makanannya yang lebih sehat, vitamin dan lain-lain. Buah. Tidur keganggu nggak sih saat lagi dirawat? Enggak sih. Kan nafas susah. Tapi waktu ya kan kondisinya kan beda-beda ya. Tapi memang waktu bergejala terbangun-bangun karena basah, badannya keringetan terus. Jadi jam 1 bangun, baju basah jadi mesti diganti, istri bangunin gitu. Kadang-kadang kita kebangun sendiri karena udah nggak enak kan. Dan lucunya tuh suhu nggak naik. Kita cek, makanya kalau kita dites suhu itu aku bisa bilang belum tentu menjamin, karena posisiku juga waktu itu ditembak. Karena kita kan ngukur suhu nggak pernah naik 367, 368, 365. Tapi kalau kita pegang badan gitu kerasa memang agak sumeng dan hangat gitu. Ada pesan buat calon penyiar atau mungkin calon aktris? Atau calon yang akan kena COVID? Janganlah ya. Jangan dong. Oke, gimana? Stay true to yourself aja sih. Dan orang kadang mau berkarir yang mereka pikirkan gue harus terkenal, fokusnya gue harus terkenal, gue harus kaya, gue harus sukses gitu. Tapi lupa untuk bersikap menjadi manusia yang lebih baik. Karena pengalaman gue cukup, ya bisa dibilang cukup lama lah dari pertama kali berkarir sampai sekarang, dan bisa terus-terusan. Itu bukan hanya karena kita bagus, kita baik, ganteng atau apapun itu, tapi kita menjaga relasi yang cukup baik sama orang-orang. Dan biasanya klien itu paling gampang nih, orang ngasih kerjaan sama kita bukan karena kita bagus banget, tapi karena kita mudah diajak kerjasama. Gitu sih. Komit dan disiplin mungkin ya, pasti ya. Iya, itu juga pastilah. Itu udah nggak perlu harus Nah, yang buat calon ini nih, calon yang kena COVID. Ada pesan? Sekarang jangan memilah-milah informasi sih yang paling penting. Karena kita bisa polarisasi banget dengan informasi yang kita consume dari media kan. Makanya sekarang ada yang orang di satu sisi mereka marah-marah karena yang sebelah sini kayaknya kok nggak peduli gitu, sedangkan yang nggak peduli COVID makin nggak peduli gitu. Karena ya wajar aja informasi yang diterima berbeda-beda. Yang satu dibilang COVID biasa aja, yang sebelah sini takut-takutin gitu kan.
Ya pokoknya yang disarankan sama pemerintah ke kita, jaga kesehatan, sama dokter juga untuk kita jaga kesehatannya, itu aja fokusnya. Gak perlu terlalu memusingkan yang orang lain lakukan berbeda dengan kita. Terus ya pastinya ya nggak usah terlalu panik, terus positif aja, walaupun yang ini klise tapi bener kok, insya Allah. Kan pemerintah juga udah programin bulan Desember kita udah herd immunity 70%. So ya kita stick aja sama itu, kita positif insya Allah ini nggak lama lagi. Oke Ben, makasih ngobrolnya, senang banget. Sama-sama, Banyak dapat cerita dan ya motivasi juga buat yang nonton ini. Ya, sama-sama Mas Henry, thank you banget. Sukses terus, sehat terus. Salam buat anak-anak sama Sienna juga si cantik tadi. Sama-sama. Oke, thank you ya. Assalamualaikum. Mana Sienna? Waalaikumsalam. Sini. Bye-bye katanya. Hai Sienna. Dadah. Dadah.